Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan dari saya, Ibu Imas Mulyati, salah satu guru di SMA Negeri 1 Kampar Kiri yang mengajar bidang studi sejarah Indonesia. Baiklah, pada pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas mengenai konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Akan tetapi, sebelum membahas mengenai sinkronik dan diakronik, Ibu akan membahas sedikit atau mengulang lagi mengenai pengertian sejarah. Kenapa Ibu katakan mengulang? Karena Ibu yakin Anda semuanya sudah pernah belajar sejarah di SD ataupun di SMP MTS-nya yang tergabung di dalam IPS terpadu. Tapi meskipun demikian, ada baiknya kita ulang mengenai pengertian sejarah ini. Menurut sejarawan William H. Frederick, secara etimologi, kata sejarah diserap dari bahasa Arab, yakni sajarotun, yang artinya pohon. Kenapa bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga seperti halnya keluarga berasal dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak-anak. Baik, sekarang kita coba menjelaskan atau kita bawa bentuk dari sejarah itu kalau kita lihat dari sebatang pohon. Kalau kita lihat dari bawah ini, yaitu dari akarnya, di sini bisa kita masukkan ini adalah kakek dan nenek. Selanjutnya, yang berada di dahan ini, di batang ini adalah ayah dan ibu kita. Selanjutnya, yang ada di cabang ini anak-anaknya. Misalkan ada 4 cabangnya, ini anak-anaknya. Dan terus berkembang, nanti ada dahan-dahan lainnya atau ranting-rantingnya lainnya, nanti itu bisa ke cucu-cucu dan seterusnya. Jadi sama dengan pohon, istilahnya. Kenapa diumpamakan dengan pohon? Karena sejarah itu berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih kompleks lagi. Nah, sama seperti pohon ini dan sama seperti misalkan silsilah keluarga kita. Selanjutnya, sejarah juga ada dalam bahasa Inggris dan Yunani. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan history, yang berasal dari bahasa Yunani, yakni historia, yang berarti informasi atau pencarian. Dalam perkembangannya, kata historia diperuntukkan bagi pengkajian terhadap segala sesuatu mengenai manusia secara kronologis. Selanjutnya, sejarah juga ada dari bahasa Jerman, yakni Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Kemudian dalam bahasa Belanda, sejarah disebut dengan Geschiedenis, yang juga mempunyai pengertian yang hampir sama, yakni tentang sesuatu yang telah terjadi. Selain berdasarkan etimologis, pengertian sejarah juga ada menurut para ahli. Pertama, kita lihat dari menurut Herodotus. Sejarah
merupakan suatu kajian untuk menceritakan seluk-beluk jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat ataupun peradaban. Menurut Aristoteles, sejarah merupakan kegiatan penelitian yang sistematis mengenai gejala alam, terutama yang menyangkut kehidupan manusia dalam urutan kronologis. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia atau peradaban manusia serta keseluruhan proses perubahan yang terjadi yang meliputi realitas dan sebab akibat atau kausalitas. Menurut Muhammad Ali, sejarah sebagai keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, realitas atau kenyataan yang benar-benar telah terjadi di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan itu, ilmu yang menyelidiki semua perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Udah pastinya pada masa lampau umat manusia. Selanjutnya, menurut Ruslan Abdul Ghani, sejarah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyediakan secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat secara kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud menilainya secara kritis, lalu dijadikan pedoman untuk menilai dan menentukan keadaan sekarang serta arah masa depan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan. Jadi, jika kita perhatikan dari pengertian sejarah, baik secara etimologis maupun berdasarkan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat kita rumuskan pengertian sejarah itu sebagai berikut. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian-kejadian penting dalam kehidupan umat manusia pada masa lampau. Meskipun di dalam pengertian sejarah menitik beratkan pada kejadian masa lampau, akan tetapi sejarah memiliki 3 dimensi waktu, yakninya masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Masa lalu yang dijadikan hikmah masa sekarang, atau masa lalu yang dijadikan hikmah pada masa sekarang, untuk kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Berdasarkan pengertian sejarah tadi juga dapat kita lihat bahwa itu memiliki 3 unsur pokok, yakni manusia, ruang, dan waktu. Jadi memiliki 3 unsur pokok, yakni manusia, ruang, dan waktu. Manusia dalam peristiwa sejarah menjadi unsur yang sangat penting. Kenapa? Karena peran manusia sangat menentukan dalam suatu peristiwa. Sejarah yang dimaksudkan di sini adalah sejarahnya manusia, bukan sejarahnya alam atau sejarahnya hewan atau sejarahnya tumbuh-tumbuhan. Jadi, peristiwa yang dikaji pun adalah peristiwa yang terkait dengan manusia. Selanjutnya, ruang.
Jadi, semua peristiwa atau kejadian-kejadian pada masa lampau tersebut itu terjadi dalam ruang atau dalam tempat tertentu. Unsur ruang ini akan menjadi pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Kenapa menjadi nyata? Karena ada tempatnya. Selanjutnya, waktu. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lampau, bukan masa kini, apalagi masa depan. Ini merupakan unsur yang sangat penting dari konsep sejarah. Waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah oleh karena perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Dengan kata lain, sejarah manusia adalah sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Maka dalam sejarah dikenal apa yang disebut dengan kronologis dan periodisasi. Kronologi, ada urutan waktu terjadi suatu peristiwa sejarah, sedangkan periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu untuk mempermudah memahami peristiwa-peristiwa sejarah. Dan berhubungan dengan diakronik berarti juga berhubungan dengan kronologi, berarti juga berhubungan dengan diakronik dan juga sinkronik. Baiklah, sekarang kita masuki materi mengenai konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Apa itu diakronik? Diakronik itu kalau kita tinjau secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Jadi, diakronik berarti sesuatu yang melintas, melampaui, dan melalui dan melampaui dalam batasan waktu. Bisa juga diartikan memanjang dalam waktu dan sempit dalam ruang. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Ciri-ciri diakronis tersebut, yang pertama, memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Mengkaji dengan berlalunya waktu. Menekankan pada pengkajian peristiwa, sejarahnya sesuai urutan waktu, bersifat vertikal, mendapat konsep perbandingan, cakupan kajian lebih luas, jadi kurang fokus pada aspek tertentu. Contoh sejarah diakronik. Kita ambil contoh yaitu Pertempuran Surabaya. 23 Oktober 1945, tentara Inggris bersama Nika sampai di Surabaya. 27 Oktober 1945 meletus pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Setelah insiden perobekan bagian biru bendera Belanda, selanjutnya 29 Oktober 1945 penandatanganan gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak Inggris. 30 Oktober 1945 terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Siapa Brigadir Jenderal Malabi ini? Dia adalah pimpinan dari Inggris. Selanjutnya, 30 Oktober 1945 tadi terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi yang membuat kemarahan Inggris ini semakin memuncak terhadap tentara Indonesia.
Kemudian 10 November 1945 dikeluarkannya ultimatum oleh Mayor Jenderal Eric Garden Robert Mansell, ini pengganti dari Jenderal Malabi tadi, untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan terhadap Inggris. 10 November 1945, tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran. Karena apa? Karena ultimatumnya tidak dihiraukan oleh tentara Indonesia. Oleh karena itu, maka terjadilah pertempuran Surabaya atau 10 November. Selanjutnya, sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin, yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Dapat juga kita artikan memanjang dalam ruang, terbatas dalam waktu. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih dalam. Ciri-ciri sinkronik: melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu. Cakupan kajiannya pada satu hal. Kajiannya sangat sistematis dan lebih mendalam, juga bersifat horizontal. Kita lihat contoh sinkronik. Pada saat ini Ibu ambil contohnya, yaitu pada saat tragedi G30 SPKI. Jadi situasi pada saat tragedi G30 SPKI. Tragedi G30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal, tentara, dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno dengan surat perintah yang disebut dengan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 SPKI. Baiklah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan diakronik itu memanjang dalam waktu, sedangkan dalam ruangnya sempit. Dan sinkronik kebalikannya, memanjang atau meluas dalam ruang dan terbatas dalam waktu. Jadi, diakronik dan sinkronik dalam sejarah itu saling melengkapi, di mana ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial, sejarah menjadi ilmu yang juga sinkronik, artinya selain memanjang dalam waktu, sejarah juga melebar dalam ruang. Dengan demikian, selain sebagai ilmu diakronik, dengan sumbangan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, geografi, antropologi, politik, ekonomi, dan lain-lain, menjadikan sejarah sebagai ilmu diakronik dan sinkronik. Demikianlah pembahasan mengenai konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Semoga dengan penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas kunjungannya dan kesediaannya mengikuti pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.